Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Bapak kajian Masjid Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah bahwa pada malam hari ini bisa suah kembali, bisa memakmurkan masjid, juga silaturahim, dan kita belajar bersama untuk berselancar mentilawah wahyu Allah berupa ayat-ayat Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Malam ini kita ambil tema yaitu rihlah atau berjalan di muka bumi dari sisi syariat ataupun hakikat. Jadi dua-duanya kita pelajari karena Al-Quran itu penuh amsal, penuh peribahasa. Kalau orang Jawa pralampito, kalau orang Sunda bahasa siloka, maka perlu kita bedah, kita selami untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam. Ibu Bapak yang saya hormati, bahwa kita diberikan wahyu Al-Quran itu sebenarnya bukan untuk kesusahan. Sebagai pembuka ya, kita melihat di dalam surat Toha ya, ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Ayat ini kalau difahami mafhum mukhalafah, artinya kita diberikan petunjuk berupa Al-Quran itu supaya tidak susah. Nah, yang namanya tidak susah itu dalam kurung suka atau senang atau nyaman. Kalau susah itu dalam kurung menderita, ya, galau, baper, sedih, dan lain-lain. Nah, artinya Allah menghendaki bahwa kita diberikan petunjuk itu supaya kita tidak susah, ya. Ma'anzalna alaikal qur'ana litashqa, bahwa kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Artinya supaya kamu tidak susah. Jadi jangan merasa susah. Maka kalau di ayat yang lain, ciri-ciri orang munafik itu kalau mendapat Al-Quran diturunkan itu malah takut, ya. Takut kalau saya dibacakan Al-Quran tuh takut, ya. Jadi di sini ya, surat 9 ayat 64 ini kan, orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Jadi kalau orang yang punya sifat, wah nanti saya dibacakan ayat, wah nanti kalau ngaji saya dibacakan ayat, takut sama ayat, ini berarti sama saja kena ayat ini. Maka harusnya ya, kita selaku mukmin muslim ya, kita harus menerima dengan senang hati. Ibu Bapak yang saya hormati, bahasa rihlah ya. Rihlah itu kan bahasa Arab ya. Kalau
kita melihat ayat dulu ya, nanti kita akan tahu bahwa di dalam surat 67, surat Muluk ya, ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilahin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah. Sebetulnya apa? Zalula itu harmonis. Dia yang menjadikan ya, dialah zat yang menjadikan untuk kamu bumi itu yang harmonis. Famsu, maka berjalanlah fi manakibiha, di segala penjurunya, wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari yang rezekinya, wa ilahi nusur, dan kepadanya lah kamu nanti dibangunkan atau dibangkitkan. Di sini ada kata-kata fi'il amr ya, famshu ya, famshu, maka berjalanlah. Perlu Bapak Ibu ketahui ya, di dalam Al-Quran itu ada fi'il amr ya, yang sifatnya satu memang kewajiban ya. Tapi ada fi'il amr atau kata kerja perintah itu sifatnya anjuran. Nah, termasuk ini ya, kalau kita merujuk ya, mengkorelasi ayat yang lain, itu ternyata di sini adalah anjuran, bukan wajib. Sebagaimana kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 ya, itu kan juga ada kata ya, faktubhu, tulislah ya, suruh menulis tentang hutang piutang. Nah, itu juga fi'il amr, perintah ya. Tetapi alangkah baiknya ditulis kalau pinjam meminjam. Tetapi kalaupun tidak tulis, misalnya saya pinjam uang Pak RT 10.000, masa di 10.000 ya ditulis nganggo meterai 10.000 misalnya ya dah. Nah, ini berarti itu anjuran. Tapi kalau jutaan ya, itu memang ayat itu perlu supaya tidak lupa. Tapi kalau cuma pas bareng-bareng ya, gowes kemudian pas rasa duit kepengen beli duren 20.000, masa pinjam segitu tidak dicatat sih, golek kertasnya ya angel kan begitu. Jadi disukan. Jadi ada fi'il amr, perintah yang sifatnya anjuran. Ada yang memang wajib. Misalnya ya, kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu fi'il mabni majhul yang berarti diwajibkan, itu artinya juga perintah. Kemudian faksilu wujuhakum, misalnya surah Al-Maidah ayat 6 itu suruh mencuci ya, muka waktu kita bersuci, itu memang wajib ya. Oleh karena itu maka ya, di sini ya, perintahnya famsu, berjalanlah di segala penjuru. Nah, ini secara jasmani, secara fisik ya, ya kita rela ataupun wisata ya, wisata dengan diri kita, dengan jasmani, dengan tubuh. Karena tubuh ini adalah isinya adalah jiwa, maka harusnya dalam wisata rohani, wisata jasmani juga ada wisata rohani. Maka Ibu Bapak yang saya hormati ya, jadi kata-kata wamsu di sini ini kan berjalanlah ya, berjalanlah. Jadi rehlah itu perjalanan yang bisa menemukan sesuatu, bukan hanya istilahnya jalan main-main saja ya. Karena dalam Al-Quran itu banyak istilah ya, ada istilah torik itu juga jalan ya, sabil juga jalan, itu punya arti dan karakter sendiri-sendiri. Nah, mari kita lihat ya, di samping kita wisata jasmani juga wisata rohani. Saya ambilkan contoh di sini ya. Ya, ini Quran itu kan hudan ya, petunjuk, Bayyinah dan Furqan ya. Surah Al-Baqarah ayat 185 itu sering kita baca ya.
Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fil Qur'an hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Quran itu huda linas, petunjuk untuk manusia. Kemudian bayyinatin minal huda, keterangan dari petunjuk dan pembeda. Nah, ini saya analogikan seperti ini. Ya, ini ada panah. Ini petunjuk. Ya, kiri. Terus keterangan bayyinatin minal huda, keterangan dari petunjuk ini. Nah, ke Semarang. Ini bayyinahnya. Nah, setelah sampai Semarang ya, tahu posisi di sana ada rambu-rambu. Mengerti, bisa membedakan ya, ini larangan, ini 2 arah, ini 1 arah, ini dilarang berhenti, ini dilarang parkir ya. Kemudian mobil dan sepeda motor dilarang masuk karena ini khusus untuk bis misalnya. Nah, ini bisa membedakan ya. Tingkatannya situ. Maka kita tahu petunjuk. Kemudian setelah ada keterangan lebih jelas lagi, kita arahnya belok kiri. Kalau pendidikan mungkin dari sini Purwodadi kemudian Kudus mau ke Semarang mesti panahnya kiri. Nah, setelah sana tahu, bisa membedakan ya, tahu rambu-rambu ya, jalan-jalan itu baik itu 2 arah, 1 arah, larangan dan lain sebagainya, itu namanya sudah bisa membedakan atau furqan. Ini analogi yang supaya kita mudah menerimanya. Jadi kita fokus dalam belajar itu yaitu untuk mendapatkan furqan, di samping kita sudah mendapatkan petunjuk. Maka hudalinas, kalau sudah tahu furqan ini sudah hudal lil mutakin ya, petunjuk untuk orang-orang yang mutakin ya. Ini sebagai ilustrasi saja. Bapak yang saya hormati, dalam kita berjalan di muka bumi ya, nanti kita bahas tentang rohaninya juga. Kalau leluhur kita itu kan, orang Jawa itu mengenal istilah lelono broto. Jadi lelana itu menyusuri, broto itu laku. Adalah merupakan laku ritual dengan cara berjalan di bumi. Berjalan terus dari desa ke desa, dari kota ke kota, naik gunung turun gunung, ya, melewati pantai, persawahan, jajah desa Milanggori. Perjalanan menuruti kehendak hati, menuruti kaki melangkah, mencari jati diri, memahami sejati ning urip dengan bahasa yang khos, bahwa tujuannya hanya ngetutke atau menuruti renteking ati, tindaking suku, kedeping netra. Ini leluhur kita zaman dulu. Ternyata ya, orang dulu sudah peka ya, Cina Jawa ini biasa untuk ya, meningkatkan kesadaran ya, untuk meningkatkan keinsafan, mengerti jati diri ya, dia itu jajah desa Milanggori. Kalau bahasa Al-Quran tadi ya wamsu ya, di dalam berjalanlah di setiap penjuru bumi ya. Maka ya, dalam perjalanan ini sangat menarik untuk mengetahui diri kita sendiri, seberapa besar kegelapan masih menyelimuti jiwa kita, seberapa besar cinta kasih atau belas asih telah tumbuh di dalam diri kita. Nah, berjalan di bumi atau tadi wamsu, berjalan tadi, atau kalau orang Jawa lelano broto itu ya, sangatlah menarik apabila kita benar-benar berkeinginan menghapus sisi gelap, mengetahui jati diri kita, ingin mengetahui tingkat kesadaran kita, sekaligus membangun dan mengembangkan rasa cinta kasih kita, memunculkan karakter ilahi kita. Kalau zaman modern sekarang ya, itu tentunya ya tidak harus berjalan kaki ya, kalau orang dulu yang belum ada kendaraan ya, tetapi dapat menggunakan kendaraan umum, sepeda motor atau mobil ya, untuk menjelajah desa, kota. Dan esensi berjalan di bumi itu, atau oleh orang Jawa lelono broto itu adalah kita akan bertemu segala kelas manusia ya, mulai dari golongan tokoh masyarakat, ulama, kiai, ya, ksatria, petani, pedagang, nelayan, ya, bahkan ketemu peminta-minta. Nah, dengan tipe dan karakter yang berbeda-beda itu, ya,
ada yang menyenangkan, ada yang menyebalkan, ya. Tentu ini ada yang juga menghambat, tapi juga ada yang memberi kebaikan. Nah, karena apa? Bisa peristiwa itu kita hadapi, bisa menjadikan reaksi batin kita. Kemudian pikiran dan tindakan kita, sehingga ya, kita akan tahu sejatinya diri kita. Sekaligus batin kita akan menyadari sifat-sifat buruk dalam diri yang masih tersisa, seperti misalnya marah, benci, tidak sabar, kecewa, ya, kepingin yang lain dan lain-lain. Nah, dalam perjalanan di bumi atau Lelonobroto ini sekaligus kita dapat terus mengembangkan sifat baik dalam diri kita, yaitu welas asih tanpa pandang bulu, yang merupakan karakter ilahiyah sesuai surat Al-Qasas ayat 77 itu, ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik. Nah, dalam berjalan itu, ya, karena perjalanan bukan hanya jasmani tapi juga rohani, ya, maka sambil menimba ilmu, kadang kita bisa menginap di rumah penduduk, di desa, di pegunungan atau pantai, ya, terus berjalan sambil memperhatikan dinamika alam semesta, merenungi kehidupan, merenungi perjalanan hidup kita, ya. Ini dapat pilih tempat yang selalu berbeda sesuai dengan batin kita, ya. Kemudian kegiatan ada hening, tadzakur, tafakur, ya. Kalau ini kita lakukan, ya, saya yakin, ya, jika kita sudah bisa melakukan seperti itu, ya, sebagaimana surat Muluk ayat 15 tadi, berjalan di bumi atau Lelonobroto itu insya Allah akan, ya, menjadikan keinsafan diri kita itu meningkat, karena kita, ya, bisa melihat semesta itu seperti itu, karena kita ini bagian dari semesta. Maka perintahnya juga ini sebagai filamer, ya, di dalam surah Al-Kabut ayat 20, ya, kul siru fil ardi fangduru kaifa bada'al khalqa summallahu yunsyi'un, ya, yunsyi'un nasy'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan dari permulaannya, kemudian Allah menjadikan sekali lagi, atau akhir itu kemudian atau selanjutnya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini ada kata siru, ya. Kita suruh berjalan di muka bumi, suruh memperhatikan ciptaan Allah, ya. Ciptaan Allah itu kan berulang-ulang, ya. Mungkin kalau penjaringan ke Gunung Bromo, di sana kan biasanya orang mencari matahari terbit seperti apa, keindahan luar biasa seperti ini. Kemudian sore tenggelam, itu ulangan. Nah, itu lihatlah seperti itu. Kemudian ada bekas-bekas gunung meletus, ya. Itu juga kalau kita melihat, oh seperti ini, waktu kejadian bisa membayangkan seperti ini, ya. Kemudian kalau kita melihat banjir lahar misalnya, kalau sungai sini kan tidak ada batu, ya. Kalau di pegunungan, ya, saya tuh sering kalau di namanya Sungai Progo itu sumbernya itu kan dari antara Gunung Sindoro Sumbing. Nah, itu ada yang namanya sungai atau kali, namanya Kali Galeh. Itu kalau di atas itu hujan deras, kemudian banjir, itu apa yang di samping air, pasir, itu batu yang, ya, gede-gede, Pak, gluduk-gluduk itu jalan di itu, ya. Jadi turun, ya, seperti itu dan mengerikan kalau sampai terjadi orang tidak tahu banjir mandi di situ, kemudian maka orang sana sudah hafal kalau di gunung itu hujan, mendung gelap, kemudian cahaya putih, oh sana hujan, sini sudah siap-siap, hati-hati. Tidak hati-hati nanti begitu datang itu, saya pernah lihat pas datang itu ya seperti itu, tidak punya ampun, ya. Mungkin seperti banjir bandang di kota-kota yang ada seperti itu. Ibu bapak yang saya hormati,
korelasi ayat ini ya dalam surah Rum ayat 9 ya. Di sini sebutkan awalam yasiru fil ardi fayangduru kaifa kana akibatul ladina min qablihim kanu asada minhum quwah wa asarul ardo wa amaruha aksara mimma amaruha wa ja'athum rusuluhum bil bayinat famakana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi? Ditanya, awalan yasiru fil ardi, apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti atau bayinah tadi yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim pada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim pada diri sendiri. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian ya, ada tempat di mana dulu di situ suatu desa atau kampung yang waktu itu mungkin kena gempa atau kena apa ya, di situ ada peninggalan-peninggalan. Nah, ini memang ya perlu kita lihat ya, kalau di berita-berita yang berhubungan dengan bencana alam masa lampau ya, ataupun melihat sisa-sisa perang, misalnya perang dunia 1, kedua, itu kan kadang ada kapal, ada pesawat ataupun meriam dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya kalau kita bisa mengadakan penelitian ya, jadi berjalan di muka bumi bukan jalan terus lihat-lihat ya, kalau para ahli ya bisa mengadakan penelitian sehingga akan timbul kesadaran, oh seperti ini ya umat dulu. Dan ini disebutkan ya bahwa dia itu memakmurkan bumi ya. Maka kemarin dalam surah Al-Kabut ayat 14 ya, Nabi Nuh ya itu 1000 tahun sana, alfa sanatin ila khamsina am, dikurangi 50. Artinya apa? Memang orang dulu memakmurkan bumi. Bumi ini makmur ya, makanannya makanan yang alami, natur ya. Kemudian juga organik. Akhirnya juga otomatis memang ya ada sebab akibat. Ya. Sampai itu memang ya disebutkan di ayat lain ya. Di sini kita lanjutkan ayat 82 dari surat Ghafir ya. Afalam yasiru fil ardi fayangduru kaifa kana akibatul ladina min qablihim kanu aksara minhum asadda quwwah wa asara fil ardi fama agna anhum makanu yaksibun. Maka apakah mereka ya tiada mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Adalah orang-orang yang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya ya, lebih banyak bekas-bekas mereka di muka bumi, maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong ya. Ini kalau kita mengadakan perjalanan ya, misalnya yang dekat saja peninggalan zaman dulu, dan melihat ke Candi Prambanan, Borobudur misalnya, ini kan teknologinya juga tidak main-main, tidak sembarangan. Kita mungkin kita warga sini itu bikin seperti itu belum bisa saat ini misalnya. Ternyata itu ya, nanti belum saya berikan contoh yang lain ya, di dunia ini nanti ada contoh yang lain ya. Kita lanjut dulu ya ke ini contohnya bukan ini, ke ayat 83 dulu ya. Orang dulu itu ya, falama ja'at hum
rusuluhum bil bayinat ya farihu bima ya indahum minal ilmi wa haqqa bihim makanu bihi yastahzi'un. Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul ya, dengan membawa keterangan-keterangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh azab yang selalu mereka perolok-olokkan ya. Tadi kan disebutkan ayat sebelumnya orangnya kuat ya. Tapi dia itu kalau ada datang rasul ya, dengan membawa keterangan, dia malah bangga dengan ilmunya ya, bangga dengan ilmunya. Maka orang yang membanggakan ilmu itu akan disiksa oleh ilmunya sendiri. Orang yang membanggakan kedudukan, membanggakan jabatan, titelnya itu juga akan tersiksa oleh yang dibanggakan itu. Dan itu sudah hukum alam. Maka kalau dia seperti itu, ya nanti memang sanksinya juga ini ya dikepung kalau saya mengartikan sanksi atau karena dia itu memperolok-olok. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita melihat ya, ini keterangan kan panjang, banyak sekali ya. Kita baca saja pelan-pelan ya. Sering kita bertemu dengan banyak orang yang secara ekonomi sebenarnya berkecukupan, tetapi hidupnya tidak bergembira. Hidupnya terjebak dalam situasi yang murung, kecewa, benci, marah-marah, dan serakah atau angkara murka. Ternyata orang jenis ini melihat sesuatu itu dari sisi buruk. Misalnya seakan-akan tidak tertarik berita politik, tidak tertarik akan berita ekonomi, tapi begitu mendengar suatu hal yang tentang keburukan politik, langsung mendadak bersemangat ngomel, memaki, marah tak henti-hentinya, dan membalas ya, kadang memprovokasi. Nah, bagi orang yang tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, baik fisik maupun rohani, itu ya sukanya seperti itu, karena wawasannya sempit. Jadi ada sedikit hal ya, dikomentari ya, maka digambarkan zaman Fir'aun itu kan diturunkan ulat. Ulat itu sifatnya kan gatel. Jadi orang yang punya sifat gatel, ada suatu itu ora komentar ya, ora ngapa bikin ya tadi komentari apa nggih tunggale itu apa gatel pengen komentar. Jadi jangan dianalogikan ya ulat secara jasmani emang ulat terus gatel, tapi itu juga menggambarkan sifat bahwa sifat manusia itu ada yang seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ya, lantas kita mengadakan perjalanan jiwa dan jasmani itu memang endingnya untuk meningkatkan kesadaran juga kesucian jiwa kita. Begini, kalau kita ya melihat ya beberapa ayat bahwa jiwa ini kalau sampai terkotori ya, akhirnya yang rugi itu juga dia sendiri. Misalnya ini ada orang yang cerita, Pak, saya ini ngimpi dikejar mak lampir ya. Saya yang jawab, artinya itu ya mungkin jiwamu masih kotor, perlu dibersihkan. Lah kan orang tidur itu kan ya, menurut juga surat Az-Zumar ayat 42 ya, itu kan jiwanya, anfusnya kan dipegang Allah. Seperti orang yang mati juga seperti itu. Tapi bagi orang yang tidur nanti kalau bangun dikembalikan. Lah waktu dipegang Allah ini bukan berarti tidak bisa kemana-mana. Artinya ya kekuasaan ini di tangan Allah, dalam pelukan Allah jiwa itu, tapi jiwa itu bisa kemana-mana. Nah, lah di bawah sadar saja jiwamu itu mimpinya dikejar mak lampir, ketemu Nyai Bloro misalnya. Wah, itu artinya jiwanya kotor. Harusnya kan ya
ngimpinya ngimpi yang baik. Wah, saya tadi ngimpi itu kok membaca Al-Quran ya, saya tadi ngimpi itu kok apa di Ka'bah ya, misalnya gitu. Akan beda lah. Orang tahu yang Gunung Merapi kok ngimpine yang Gunung Merapi di uyak-uyak melampir terus giro-giro misalnya. Itu berarti kan dalamnya itu kan isinya itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, dalam perjalanan rohani, ya, karena bahwa kita manusia ini, ya, manusia itu adalah sebuah jiwa, ya, yang difasilitasi tubuh. Jangan dibalik tubuh, diberikan jiwa dan roh. Jadi sebetulnya kita ini makhluk rohani dari Allah, mir rohi, dari rohnya Allah. Kemudian kita diberi fasilitas yang namanya raga. Maka tugas raga kita ini harus bisa, ya, menghantarkan sang jiwa tadi kembali ke pelukan Allah itu dalam keadaan ingat, dalam keadaan sadar, insaf, ya, sebagaimana dalam surah 56 itu, waktu orang itu sakaratul maut, karena hatinya pada saat-saat normal sudah terbuka mata kolbunya, sehingga dia bisa mengerti, paham dengan Allah. Nah, tapi kalau tiap harinya hatinya itu tertutup, ya bagaimana dia bisa mengerti akan jalan pulang itu. Nah, maka kalau kita mengadakan rihlah ataupun wisata, ya, Bu, saya tanya Bu, penjelasan wisata paling jauh teng pundi Bu? Tolong yang pernah paling jauh nanti. Teng pundi Bu? Bali. Bali. Bapak teng pundi Pak? Sumatera. Oh, Jakarta waktu itu cedak Jakarta kabeh kulino sing adom le. Yes. Pundi sing adom le? Bapak Ibu, ya. Ibu tadi sudah ke Bali. Not? Mekah. Ya, di Mekah itu kan umroh, karo haji, ya, Pak Parman Bulintang kan, nah, itu kan, ya, Mbak Sabto itu. Itu kalau ke sana bukan rihlah, itu memang ibadah ritual jasmani, ya. Misalnya, tapi walaupun jasmani, ya, umroh itu kita juga harus paham hakikatnya, ya, marifatnya. Kenapa kok muter Ka'bah itu tidak seperti jarum jam, tapi kebalikannya. Nah, artinya itu kita supaya introspeksi diri ke belakang, ya, melihat perjalanan kita itu seperti apa. Dan waktu kita introspeksi itu jangan sekali, hanya sekali dua kali, kan dilambangkan 7 kali. Ya, satu pekan itu kan 7 hari. 7 hari itu kita istilahnya juga introspeksi diri. Dan di sana, ya, sering saya sampaikan kalau sa'i yang ibu-ibu walaupun guru olahraga tidak dianjurkan untuk lari-lari kecil. Tapi bapak-bapak, ya, walaupun gampangane deyok itu dianjurkan untuk lari-lari kecil. Artinya apa? Laki-laki lambang ruhani, ya, wanita lambang jasmani. Laki-laki lambang spiritual, ya. Kalau perempuan adalah lambang materi. Maka punya pesan, ya, kalau ruhani, kalau spiritual itu diakselerasi jalannya, itu jangan lambat gitu loh. Intinya, kalau masalah dunia nanti Allah sudah memberikan kebutuhan kita, Pak. Kita tidak usah minta tuh, kalau kita kerja Allah sudah ngasih, ya. Siapa tahu sing nyambut gawe dikai Gusti Allah mesti dikasih, ya. Jadi bahkan kadang itu kita mintanya itu di bawah
maksud Allah ya. Kadang kita itu cuma mintane sepeda motor padahal Gusti Allah ya arep ngeki mobil sajane. Lah kowe kok njaluke Gur. Semesta itu kan tanpa batas ya memberikannya. Tapi ya itu kadang kita sok ya namanya manusia ya, yang belum punya jodoh minta jodoh yang ini itu padahal sebetulnya yang lebih ganteng misalnya gitu bisa ya. Ya semua itu harus berlaku ya kausalita atau sebab akibat karena hukum universal itu kan jasad manusia itu sebenarnya sangat patuh dan taat atau aslama atau Islam kepada Tuhan pencipta jagat raya. Namun kadang ya hatinya, kolbunya yang sebagai detektor itu tidak berfungsi ya. Masih ragu-ragu, masih ingkar untuk taat untuk berserah diri. Nah, itu kuncinya memang ya mengerti diri sejati. Waktu kita lelono broto, waktu kita itu berjalan di penjuru bumi itu juga mengasah batin kita ya. Sehingga kalau kita ke laut, wah Masya Allah, lah itu ombaknya seperti itu, airnya seperti itu, maka dilambangkan ya, kalau kita mencari ilmu seperti orang yang menyelam ya, makin menyelam makin ke dalam itu akan mendapatkan yang namanya mutiara-mutiara yang ada di dalam laut. Nah di sana juga tantangannya berat. Orang menyelam tantangannya berat, mungkin ketemu ikan paus, ketemu ikan hiu, ya. Tapi nanti kalau lolos sabar menghadapi, dapatnya juga luar biasa, ya. Mendapatkan cahaya ilahi kan begitu. Tapi kalau wah saya tak duduk di pantai aja melihat kan begitu. Bahkan ke pantai saja tidak. Nah ini misalnya gitu. Nah kita akan tahu gunung misalnya. Gunung itu dilambangkan dalam Al-Quran ya. Bahasa Amsal gunung itu bisa berarti puncak kesadaran ya, puncak kesadaran dilambangkan oleh gunung. Artinya kalau kita sudah mencapai puncak kesadaran, contohnya ya digambarkan oleh Nabi Musa itu waktu dalam puncak kesadaran ya, Allah bertajalli di dalam dirinya, di dalam jiwanya, kemudian menjadi pingsan. Setelah sadar baru tahu, ya Allah, saya mulai saat ini ya beriman. Sebab dia memang harus buktikan. Maka dalam aslama, dalam berdin ya, beragama ini adalah praktikum, bukan teori, bukan informasi. Ya, bukan teori, bukan informasi. Kalau cuma orang baca ini kemudian disampaikan tidak mengalami ya. Orang menerangkan sa'i belum mengalami ya beda ya. Misalnya orang belum pernah makan sate, sudah menerangkan sate itu rasanya gini. Beda orang yang sudah mengalami makan sate menjelaskan kan begitu ya. Jadi Rasul dan Nabi itu menjalani dulu baru menyampaikan dan menjelaskan. Itulah yang dimaksud oleh Allah bahwa agama itu adalah praktikum untuk dipraktekkan ya. Maka pertama adalah learning to know ya. Kita belajar memahami, kemudian learning to do, kita belajar melakukan, kemudian learning to be, setelah kita melakukan, mengerti, kita menjadi ya. Menjadi apa yang kehendaki diingini Allah, dan akhirnya juga learning to live together. Itu adalah 4 ya, pilar yang dikeluarkan UNESCO dalam hal kita pembelajaran. Jadi kita sudah universal ya, humanis ya. Lantas juga kita sudah bersama-sama ya, learning to live together bersama-sama yang lain untuk mempercantik bumi yang sudah cantik ya, memperindah bumi yang sudah indah ini dengan jiwa kita, jasmani kita, sehingga kita kalau berjalan di muka bumi itu bukan hanya jasmani saja. Maka ya di dalam surah Al-Isra ya, ini juga sering saya sampaikan ya. Di situ kan
wa minal laili fatahajat bihi nafilatalaka asa ayam asaka rabbuka maqamam hamuda. Ya. Sebagian dari malam maka kamu bertahajudlah. Tahajud ini adalah berjaga sebagai nafilah. Asa ayam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Boleh jadi Allah akan mengangkat engkau, memberikan engkau maqamam mahmuda. Makom itu tempat, ya, tempat yang kokoh. Dari koma yakumukum, makom itu tempat yang tegak, mahmuda yang terpuji. Apa tempat yang tegak yang terpuji? Adalah ideologi yang tegak, ideologi yang kokoh. Artinya orang itu sudah punya prinsip jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain. Kalau orang itu sudah penak, Pak, jadi dirinya sendiri, ya. Saya kuatnya cuma ya naik sepeda motor, nggak usah mikir yang tinggi-tinggi, ya naik motor dinikmati kan gitu saja. Itu namanya dari diri sendiri. Tapi kalau wah saya harusnya naiknya ini, roda 4 yang leg misalnya, itu nanti beda lagi, disesuaikan dengan kemampuan. Itu namanya jadi diri sendiri. Nah itu salah satu, ya, dan beberapa makna dari rihlah atau perjalanan itu jasmani dan rohani. Maka pesan saya, kalau Bapak Ibu punya, ya, kesempatan untuk rihlah atau istilahnya wisata, jangan hanya jasmaninya saja, tapi rohaninya juga biasa. Jangan sampai seperti cerita itu, wisata hanya jasmani, ya, di grojokan, ya, dangdutan, joget-joget, ya, kemudian ada yang ke sungai, tahu-tahu ada banjir bandang. Jangan seperti itu. Jadi kita mengadakan perjalanan, walaupun itu perjalanan raga, tapi jiwa harus kita ikutkan. Jadi bukan hanya ritual jasmani, tapi spiritual. Jadi upacara jiwa ini harus ada. Kalau kita sudah mengadakan seperti itu, oh ternyata kita selalu nyambung dengan Allah Ta'ala setiap saat, kapan saja, di mana saja. Insya Allah, ya, Allah itu akan memberikan bimbingan, ya, seperti kita. Jadi kalau misalnya ini tadabur ke gunung, ya, ya, itu sana kan ada Gunung Sumbing Sindoro, naik, ya, gitu. Itu di sana juga merenung, itu bukan diam saja, itu tafakur itu, ya. Oh ternyata seperti itu, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian, ya, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Kalaupun Bapak Ibu punya niat untuk wisata, ya juga wisata rohani, ya, dan di situ akan bisa meningkatkan kesadaran, bisa meningkatkan keinsafan, dan bisa meningkatkan as-salama atau kepasrahan kepada Allah Ta'ala, dan sehingga akan menambah, ya, tingkat kualitas jiwa kita, bukan hanya kesenangan jasmani. Demikian, kalau ada komentar atau pertanyaan bisa nanti setelah selesai ini. Ya, yahdillahu linurihi mayasya. Allah menunjuki cahayanya berupa alam semesta rohani kepada siapa yang hendaki. Nasrun minallahi wa fakum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.